Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua baik-baik aja ya. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Oke, baik. Di semester ini kita akan ketemu dalam materi digital. Materi digital. Kalau di sebelum tahun 2016 nama mata kuliah ini adalah teknik digital. Sekarang hanya yang simple, digital. Oke. Digital. Saya pikir terminologi digital ini bukan terminologi yang asing bagi kita. Ya, itu bukan terminologi yang asing bagi kita, ini terminologi yang apa ya? Sudah sering kita dengar. Karena kita live in the digital age, kita hidup di era digital. Di era digital, segalanya menjadi serba digital. Mau belanja, ada tempat belanja digital. Kita menyebutnya e-commerce. Terus mau belajar, ada tempat belajar digital, kita menyebutnya e-learning. Semuanya II, ada e-banking dan II yang lainnya. Kecuali nanti satu ya, istri dengan digital. Oke, jadi kita hidup di era digital. Dan kebetulan yang akan kita bahas adalah tentang digital. Ini, DIGITAL. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada di antara kalian semua yang belum pernah mendengar kata digital? Saya pikir semuanya pernah ya. Oke, Faisal, pernah kan dengar kata digital? Oke, Goji? Jana? Oke, semuanya pernah mendengar kata digital. Nah, pertanyaan saya adalah, apa digital itu? Oke, pertanyaan saya, apa digital itu? Kan sudah pernah dengar, sudah sering dengar apa digital. Nah, pertanyaan adalah, apa sih digital itu? Oke, ada yang mau menjawab? Atau sudah searching? Jana udah selesai searching yang? Oke. Ada yang mau jawab? Oke. Digital. Digital itu berhubungan dengan, dari katanya ada digit, ada bit-bit, gitu ya. Nah, digital itu adalah sebuah sistem sebenarnya. Itu adalah sebuah sistem atau sebuah metode yang merepresentasikan berbagai nilai atau besaran atau apapun, merepresentasikan dalam kode biner, dalam bentuk biner. Contohnya begini, misal ya, semua nilai, misal kita sebutkan nilai apa aja. Misal suhu, besaran suhu. Kalau kita katakan 0 itu sebagai dingin, misalnya 0 itu dingin, maka panas adalah 1. Nah, ini yang sistem digital. Sistem ini merepresentasikan nilai-nilai atau value atau besaran-besaran dalam bentuk biner 0, 1. Dalam bentuk angka-angka biner 0, 1. Dan tidak ada yang lain selain 0 dan 1. Ya. Jadi kalau 0 itu dingin, kalau 1 itu panas. Misalnya 0 itu apalagi selain suhu, putih. Maka 1 menjadi hitam. Ya, 0 putih, 1 hitam. Atau misalnya 0 itu kita buat menjadi rendah, dan 1 itu menjadi, maka 1 menjadi tinggi. Oke, itu sistem digital. So, jadi sistem digital itu apa? Kita akan definisikan bersama. Jadi sistem digital itu ada kata biner, ada representasi. Jadi sistem digital adalah sistem
yang merepresentasikan nilai, sistem yang merepresentasikan nilai dan apapun atau besaran atau apapun itu dalam bentuk data yang binary. Tadi kita sudah berikan contohnya, kalau 0 itu adalah dingin, maka 1 itu adalah panas. Apakah harus selalu itu? Apakah 0 itu harus dingin dan 0 panas? Bisa kita balik. 0 bisa 0 jadi panas dan 1 jadi dingin. Tergantung bagaimana nanti kita menyepakati sistem digital yang kita bangun. Jadi itu yang kita sebut sebagai digital. Jadi semuanya direpresentasikan menjadi 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Karena memang hanya 0 dan 1 yang dimengerti oleh mesin. Jadi nantinya kita akan berbicara tentang sistem digital ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan mesin, sistem komputer, dan sebagainya. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan present saja. Ya. Jadi gitu, ini adalah sistem digital. Sistem yang merepresentasikan nilai dalam bentuk binary, 0 dan 1. Tapi tidak harus 0 dan 1. Kenapa? Karena tidak semua hal itu hanya 0 dan 1, tidak hanya black and white. Ya. Makanya saya tidak setuju sama Juventus. Waktu saya ke Torino, saya sebenarnya hatersnya Juventus ya. Saya tidak ada klub yang saya tidak suka melebihi ketidaksukaan terhadap Juventus. Cuma masalahnya kakak ipar saya Juventus, ada ipar saya Juventus. Jadi ketika mereka main ke Eropa dan kebetulan saya ada di sana ya, terpaksa saya antar ke Torino, saya antar ke markasnya Juventus. Dan kalau masuk ke markas Juventus itu, di situ ada tulisan life is a matter black and white. Dan saya sebagai dosen digital saya langsung mengatakan, saya nggak setuju. Karena urusan dalam hidup itu nggak cuma hitam dan putih. Ya. Meskipun ada acara di TV yang namanya hitam putih. Oke. Baik, jadi sistem digital itu tidak hanya 0 dan 1, kita bisa perluas. Tadi kita sudah bicara tentang suhu. Ada 0, ada 1, ada dingin, dan ada panas. Terus kemudian ada pertanyaan, kalau hangat gimana mas? Kalau sejuk gimana? Itu masuk 0 atau 1? Nah, ini tidak masuk dalam definisi 0 dan 1 tadi ya. Oleh karena itu kita harus memasukkan definisi. Kita harus memasukkan bagaimana kita merepresentasikan panas dan kita merepresentasikan sejuk ke dalam sistem digital kita. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita memperbesar kombinasi digital. Kombinasi sistem digital. Kita perbesar. Dengan cara apa? Dengan cara memperlebar bitnya, memperlebar data. Atau misalnya, tadi kita sudah mengambil sebuah contoh, misalnya 0 itu adalah dingin. 0 itu adalah dingin, dan 1 itu adalah panas. Oke? Nah, bagaimana dengan kondisi di antaranya? Sejuk dan hangat. Bagaimana merepresentasikan ini? Bagaimana merepresentasikan besaran ini? Bagaimana merepresentasikan kondisi ini? Nah, sistem digital harus bisa merepresentasikan dengan kode binary. Oleh karena itu, mari kita representasikan di sini. Di sini setelah dingin, di atasnya dingin itu sejuk, dan sebelum panas dia hangat. Hangat. Oke? Nah, kita representasikan ini. Kan nilai binary ada 0 dan 1. Tidak ada nilai yang antara sejuk dan hangat. Oleh karena itu, supaya ada representasinya, maka kita perbesar bitnya, kita perbesar kombinasinya menjadi bitnya kita tambahkan menjadi 00, 01, sorry. Ini
satu-satu, maka sejuk dan hangat akhirnya bisa memiliki representasi biner, yaitu untuk sejuk kita berikan 01 dan untuk hangat kita berikan 1. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah sistem digital. Dia merepresentasikan nilai-nilai dalam kode biner. Seperti itu. Saya pikir belum ada pertanyaan. Ini masih simpel, masih sederhana. Oke. Dan kalau kita punya besaran lain, misalnya antara dingin dan sejuk. Apa antara dingin dan sejuk? Agak sejuk, agak dingin. Atau menggigilkan. Pokoknya gitu. Kalau misalnya ternyata ada data di antaranya yang harus kita representasikan, berarti kita harus perlebar datanya. Ya, misal dalam sebuah himpunan ada mahasiswa, ada himpunan siswa, ada 2 orang, misalnya Faisal dan 1 adalah Hamida. Ini hanya ada 2 siswa. Lalu masuk 2 siswa lain, gitu ya. Misalnya Gozi dan Jana. Nah, dia harus punya kode, dia harus punya representasi. Gozi dan Jana. Dia harus adil, ya. Nah, masuk siswa lain. Masuk siswa lain, berarti kita perbesar lagi. Kita perbesar lagi, misalnya menjadi 3 bit kombinasi. Misalnya Nur dan sebagainya. Oke? Gampang ya? Mudah ya? Sejak saya kuliah, mulai dari waktu kuliah di kelas 3, terus sarjana, master, dan doktoral, mata kuliah paling mudah yang pernah saya jalani adalah mata kuliah ini. Jadi santai aja. Oke. Ini adalah sistem digital. Dan ya, dulu waktu saya pertama kali kuliah, ketika mengerjakan materi bahasa pemrograman dan membuat tampilan dengan bahasa Pascal, bahasa pemrograman Pascal dan C, itu saya sempat membuat background berwarna. Dan waktu itu warna itu cuma ada 16, cuma ada 16 warna. Warna yang bisa dipakai itu cuma ada 16. Hitam dan putih jelas. Terus ada sian, terus ada magenta, terus ada kuning, terus ada biru, dan lain-lainnya sampai 16 warna. Ya. Ada 16 warna. 16 warna itu berarti 4 bit. Kodenya berarti dari 0000 sampai 1111. Nah, bayangkan sekarang. Sekarang warna ada berapa bit? Berapa bit warna? 24. Sekarang warna ada 24 bit. Di mana warna merah terdiri dari 8 bit, warna hijau terdiri dari 8 bit, dan warna RGB, warna biru terdiri dari 8 bit. Totalnya 24 bit. Dan kalau ya, teman-teman pakai komputer, mencoba membuat misalnya gambar, terus mengubah warna, itu kan pasti kelihatan ada palet warna, dan palet warna itu ada palet. Terus kita memilih satu palet, itu pun kemudian di sebelah kanannya ada banyak gradasi warna. Jadi, ya itu banyak, itu ada 24 bit. 24 bit itu berarti 10 pangkat 24. 10 pangkat 20 itu juta. 2 pangkat 10 itu juta, 2 pangkat 4 itu 16, jadi ada 16 juta warna. Nah, ini waktu saya kuliah, pertama tahun 98, belum pada lahir. Waktu saya kuliah 98, itu cuma ada 16. Berarti 1/1 juta dari warna yang ada sekarang. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih baik?
16 warna atau 16 juta warna? Mana yang lebih baik? Yang tadi sistem dengan 1 bit, 0 itu dingin dan 1 itu panas, atau yang ini? Ada dingin, sejuk, hangat, dan panas. Tentunya kita lebih setuju bahwa ini yang lebih baik. Kenapa? Karena dia bisa merepresentasikan nilai yang lain. Karena dia bisa merepresentasikan kondisi yang lain. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya kita perlebar dari sekedar dingin, sejuk, panas menjadi hangat-hangat kuku, gitu. Terus dingin empuk atau apapun lah. Dan semakin besar gitu, maka kualitasnya seperti semakin baik. Ya kayak kita lah manusia juga. Seseorang itu menjadi lebih baik kalau dia mampu memperbesar kapasitasnya. Ya. Jadi sistem digital sama seperti kita, sistem kita sebagai seorang manusia juga agar kita menjadi lebih baik, kita harus memperbesar kapasitas kita dengan menambah bit-bit. Dan bit-bit kita ditambah dengan apa? Ya, dengan pergaulan, dengan pengalaman, dengan perjalanan. Kalau kata orang, life is a book, and those who doesn't travel only read one page. Jadi dunia ini itu ibaratnya sebuah buku. Jadi orang yang tidak melakukan perjalanan itu dia cuma baca satu halaman. Jadi untuk mengembangkan diri kita juga untuk memperbesar diri kita, itu juga ya kita untuk memperbaiki kondisi kita harus memperlebar kapasitas. Ya, dengan tadi misalnya 3P tadi itu kan ada PP yang lainnya, perjalanan, pergaulan, dan pengalaman. Oke? Jadi itu sistem digital. Dan ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena digital itu cuma ada 2 angka, 0 dan 1. Ini nggak perlu bikin angka lagi. Makanya ini menjadi mata kuliah yang mudah ya, insya Allah. Gitu. Oke? Ya. Jadi ini sistem digital. Kita sepakati definisinya ya. Sistem yang merepresentasikan ya dalam bentuk biner. Oke? Kita akan coba lihat slide. Oke, next. Ya, baik. Sebelum kita berlanjut pada materi yang lebih dalam, saya akan sampaikan dulu lesson plan untuk materi digital di semester ini. Nah, hari ini tanggal 28 September kita akan bicara tentang pengantar mata kuliah digital dan itu sudah kita lakukan. Kemudian setelah itu di sesi kedua dan ketiga nanti kita akan bicara tentang sistem bilangan. Kita akan bicara tentang sistem bilangan, ada beberapa sistem bilangan yang akan kita bahas, gitu ya. Ada sistem bilangan biner, kemudian sistem bilangan heksa dan bilangan negatif, gitu. Dan bilangan negatif ya. Jadi kita nggak cuma ngomong positif, kita juga ngomongin yang negatif. Apalagi sekarang di era pandemi, negatif itu jadi positif tuh, dan positif jadi negatif. Kamu gimana kemarin hasil swabnya? Aku positif, itu jadi kabar negatif. Oke, tapi kita nggak akan ngomong pandemi sih, kita akan ngomongin bilangan negatif. Gitu ya. Bagaimana di sistem digital bilangan negatif diatur. Lalu kita akan bicara juga tentang modifikasi bilangan. Itu hari ini, tanggal 29 September. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bicara tentang logika dan juga gerbang logika. Kemudian kita akan bicara tentang aljabar boolean dan tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Bukan tabel kebetulan, apalagi kebetulan tabel. Jadi kita akan bicara yang ini di pertemuan kedua. Oke, di pertemuan ketiga kita akan next. Ya, di pertemuan ketiga kita akan ada quiz pertama tanggal 19 Oktober.
Kemudian berikutnya di pertemuan keempat kita akan membahas rangkaian digital. Kemudian ada bentukan SOP dan POS. Nggak usah ditanya dulu, Mas itu SOP apa, POS apa, nggak usah ditanya, nanti juga tahu pada saat tanggal 20 Oktober. Kemudian representasi midterm dan milestone itu akan kita bahas di sesi keempat, pertemuan keempat. Lalu kemudian di pertemuan kelima kita akan bahas sintesis dan analisis tentang perbedaan antara keduanya, apa itu sintesis dan apa itu analisis, terkait rangkaian digital ya. Terus kemudian juga di pertemuan kelima, di sesi kedua dan sesi ketiga kita akan bahas tentang peta Carnot map. Seperti itu. Lalu kemudian di pertemuan ke-6 kita akan kuis lagi, kuis yang kedua. Lalu kita akan di pertemuan ke-7 kita akan bahas special purpose circuit. Ya, rangkaian dengan fungsi khusus. Ada multiplexer, kemudian ada adder dan subtractor, juga kemudian ada rangkaian lainnya, dan terakhir ada encoder. Ini kebalik nih, harusnya encoder dulu baru ada. Dan kemudian di pertemuan ke-8 sebelum mid action, ya, sebelum UTS, itu ada pembahasan tentang implementation teknologi, universal gates, dan juga transistor switches dan transmission gates. Kita tidak bahas Bill Gates di sini ya. Oke, apalagi Melinda Gates gitu. Nanti jadi gibah. Oke. Kemudian setelah pertemuan ke-8 ada UTS. Nah, kalau teman-teman baca di lesson plan yang saya sampaikan di grup kemarin, itu sebenarnya hanya sampai pertemuan ke-8 ini. Gitu ya, tapi untuk satu semester. Tapi di tahun ini saya padatkan materinya. Materinya saya padatkan sehingga nanti apa yang akan kita jalani di semester ini insya Allah akan lebih banyak, 2 kali lipat dibanding kemarin FPS yang sudah saya sampaikan di grup kita gitu ya. Oke, kemudian pertemuan ke-9. Pertemuan 9 kita akan membahas UTS. Jadi UTS yang kalian jalankan akan kita bahas di pertemuan 9. Jawaban yang benar seperti apa. Kemudian di 8 Desember di pertemuan ke-10 kita akan bahas, kita akan masuk mulai ke dalam logika sekuensial. Sekuensial kita akan mulai dengan memori elemen, latch, dan flip-flop. Di pertemuan ke-10 itu juga kita akan bahas excitation table dari flip-flop dan juga counter yang berbasis flip-flop. Terus di pertemuan ke-11 kita akan bahas counter dan register. Kemudian lanjutan register dan counter berbasis flip-flop. Kemudian di pertemuan ke-12, ini pekan terakhir, di pertemuan ke-12 kita akan ada quiz. Kemudian di pertemuan ketiga ada finite engine. Dan di pertemuan ke-14 kita akan membahas digital dan analog converter, serta analog to digital converter. Ya, jadi kita kan ada punya 2 dunia, dunia analog dan dunia digital. Nah, 2 dunia ini harus terhubung, dan tidak harus sih, tapi dua dunia ini terhubung, gitu ya. Ada multiverse, gitu ya, verse analog verse sama digital verse. Gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan konversi antara keduanya kita akan bahas di pertemuan terakhir di bulan Januari. Setelah Happy New Year nih. Dan di 25 Januari, insya Allah kita akan mengadakan final exam, ya, ujian akhir semester. Oke, next. Nah, ini ada skema penilaian. Quiz yang tadi muncul 3 kali, kalau nggak salah ya, 3 kali quiz, itu nilainya 30%. Kemudian UTS nilainya 30%, dan UAS, final exam, itu nilainya 40%. Seperti itu. Oke, next. Oh ya, ini referensi yang
saya gunakan dalam pengajaran ini. Yang pertama adalah bukunya Tinder, yang judulnya Digital Engineering Design, A Modern Approach. Kemudian buku yang kedua adalah bukunya Brown Pranasic, judulnya Fundamental of Digital Logic and HDL Design. Terus yang terakhir William Price, tidak baca, tertutup sama bangku. Ada di dalam bangku? Nggak ada. William Price, judulnya adalah Digital Electronics Effective. Ya sebenarnya materi-materi ini kalian akan temukan juga sih. Saya pikir dengan googling materi digital juga kalian akan temukan. Gitu ya. Bahkan lebih bagus ya. Akan lebih bagus kalau kalian itu sudah googling dulu sebelum kita bertemu di perkuliahan ini. Itulah sebabnya kenapa lesson plan-nya saya berikan. Jadi teman-teman tahu nih, besok itu kita mau bahas apa? Oh besok kita mau bahas rangkaian kombinasional. Oh besok kita mau bahas aljabar boolean. Googling dulu aljabar boolean. Seperti apa sih? Oh ternyata ini dipelajari. Kemudian kalau ternyata ada pertanyaan bisa diajukan di kelas. Gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya. Ya. Oke. And then next. Seperti itu terakhir ya. Ini slide terakhir seperti ini. Untuk seri 1 pengantar sistem digital.